Kita tes perbaiki atau mencari kerusakan kipas portabel ini karena alatnya kita ini tidak memadai, jadi kita menggunakan satu kipas yang bagus, satu yang tidak bagus. Jadi alat kipas yang bagus ini kita pindahkan, di kipas yang tidak bagus itu kita cek satu persatu apakah kepala kipasnya yang rusak atau di bagian komponen baterainya yang rusak. Kita bongkar dulu. Ini kipas yang bagus yang warna abu-abu yang sementara dibuka ini. Kita buka satu persatu alat-alatnya. Nah, ini kabelnya lumayan kecil, jadi harus berhati-hati. Kita cek apakah sama dengan kipas yang pink itu. Kalau tidak, jangan diteruskan, tapi kalau sama, teruskan saja karena ini satu merek. Karena kipas ini lumayan mahal juga, ini sekitar mendekati 300.000. Hampir dapat satu kipas yang besar. Ini kipas kecil harganya ya lumayan. Jadi kalau rusak diusahakan kalau bisa diperbaiki dulu atau cari tahu komponen apanya yang rusak. Kita cungkil di bagian kabel untuk melepaskan komponen-komponennya ini. Lumayan susah juga cungkilnya ini karena soketnya ini kecil-kecil semua. Oke, kita coba pindahkan atau satukan yang baterai yang pink ini dengan yang abu-abu ini, atau yang kipas pink ini dengan baterai abu-abu. Yang rusak ini yang warna pink ini, jadi saya tes ini yang bagian mananya yang rusak, entah baterainya atau kepala kipasnya. Kita pasangkan di baterai yang kipas abu. Oh, masih menyala rupanya. Ternyata masih menyala, berarti kepala kipas yang pink ini masih bagus. Bisa jadi di bagian komponen baterainya yang kipas pink ini yang rusak. Karena posisi kipas ini mati total, tidak mau dicas, tidak mau juga mengeluarkan strom. Kita cungkil kembali, kita cari tahu lagi yang lain. Kepala kipas ini kita pindahkan ke baterai yang pink, tapi sebelumnya kita bongkar dulu, pisahkan dulu ini cover kipasnya. Oke, sudah terpisah. Kita cungkil lagi penahan di dalam, penahan baling-baling kipas. Oke, terbuka. Kita coba baterainya yang pink di kepala kipas yang warna abu untuk memastikan apakah baterainya ini atau komponennya seperti on off dan lain-lain yang rusak. Kita coba, kita colokkan dulu kembali. Harus hati-hati karena ini soketnya kecil, jangan sampai ada yang putus atau patah di dalam. Oke, kita sambung semua, kita hidupkan. Oh ya, ternyata yang bermasalah ini, yang benar-benar bermasalah di bagian baterainya atau komponen yang on off ini. Karena on off ini dan
pengisian casnya ini berdekatan. Curiga saya di bagian on off ini sama, merek sama. Kita bongkar untuk baterainya yang warna pink yang dicurigai yang rusak. Bautnya juga kecil-kecil ini, jangan sampai hilang ini. Oke, keluar semua ini di switch placement-nya, volume dengan on off dan casnya. Kita buka dengan bawahnya untuk keluarkan baterai. Ini dia serba cungkil, ini dicungkil semua di ini. Hanya berapa saja yang pakai baut itu. Oke, kita keluarkan dia punya baterai dan komponennya. Oke, begini dia isi di bagian dalam. Baterainya ini ada dua batang baterai. Ini yang switchnya placement, volume, dan yang masih terpasang dengan baterai itu on off dan cas. Kita buka juga yang warna abu ini, kita tes pasang komponen yang warna pink di yang warna abu ini agar memastikan alatnya yang bagian mana yang rusak. Oke, kita keluarkan semua dulu. Kita buka soket baterai. Harus berhati-hati, inilah susahnya, jari kita besar, alat yang dikerja ini kecil, jadi harus hati-hati betul. Hati-hati dan teliti. Keras juga ini, tidak mau terbuka ini dia. Oke, terbuka. Jadi ini komponen yang warna pink ini kita pindahkan di baterai yang warna abu untuk memastikan apa yang jadi kendala di sini. Ternyata on off-nya yang jadi kendala. Karena komponennya ini terasa hangat, berarti baterainya ini masih bagus. Ini baterainya yang pink ini masih bagus. Jadi kendalanya ini salah satunya antara switch placement on off ini atau di casnya. Kita pindahkan lagi komponen yang pink ini, kita pakai di baterai yang warna komponen yang warna abu ini on off dan placementnya, volume kita pindahkan di baterai yang warna pink. Kita cek untuk baterainya apakah masih berfungsi atau tidak. Oke, sudah tercolok. Kita pegang apakah terasa hangat, panas. Kapan panas berarti sudah itu yang rusak atau korslet. Tapi kalau tidak, lanjutkan saja untuk perakitannya. Oke, kita pasangkan.
Jadi ini alatnya yang abu, ini kita pasang di baterai yang warna pink agar kita tahu baterai ini rusak apa masih bagus. Kita pasang semua soketnya seperti semula, jangan ada yang salah nanti jadi koslet. Nih hampir salah pasang, sedikit lagi koslet. Oke, kita pasang lagi yang benar. Oke, kita rakit lagi kabel-kabelnya. Apakah masih hidup? Oh, masih hidup rupanya. Lampunya masih menyala. Jadi kesimpulannya baterainya ini masih bagus. Nah, masih menyala itu gambarnya masih hidup, masih menyala dia punya balon. Kita kembali tes pada warna pink. Siapa tahu baterainya yang abu ini bisa dihidupkan. Dan terasa hangat, berarti yang rusak ini sudah jelas on off nya, sudah jelas komponen on off dan komponen casnya. Ini dia satu papan elektrik, jadi kalau diganti satu kali on off dan casnya. Kita buka kembali karena sudah diketemu kerusakannya. Kita coba lagi pasang untuk memastikan lebih detailnya. Kita pasang volume kipasnya apakah berfungsi. Ternyata masih berfungsi, berarti yang rusak ini on off dan chargernya atau casnya. Baru komponen kipas ini saya cek di online barusan, ternyata tidak ada komponen ini, paling baterai litiumnya saja yang ada. Oke, kita rakit kembali karena sudah diketemukan. Ternyata kipas ini tidak berputar karena kan on off dan casnya itu sudah rusak. Ini disebabkan habis terkena air. Jadi cara ceknya seperti itu. Kita cukup sediakan kipas yang rusak satu dan yang bagus satu untuk ditukar-tukar alatnya dan mengetahui apa yang rusak. Oke.